jatuh dan itu setiap kita ke pedalaman selalu jatuh, setiap Kali ke pedalaman selalu jatuh. Makanya mereka di sana semuanya Islam, Mhm. baru berhijrah, bahkan mualaf, Mhm. tapi tidak ada yang membina. Mmm. Jadi mereka belajar sendiri tapi hanya bisa belajar Al-Qur'an. Mhm. Belum bisa kalau untuk belajar sholat, belajar, fikih dan lain sebagainya belum ada yang membina gitu. Oke. Mengatakan bahwa, "Ustazah kami sangat senang, ustazah mau mengajar kami. Sudah lama kami tidak belajar Islam. Mmm. Dan setiap ada ustadz yang ke sini, siapapun itu pasti akan kami datangi untuk belajar Islam, tapi tidak pernah lama. Ustadz itu ketika datang ke desa itu tidak pernah lama, pasti pulang." Gitu. Mereka itu selalu taklim setiap minggunya. Tapi di dalam taklim itu tidak pernah belajar tentang Islam, hanya belajar membaca Al-Qur'an karena tidak ada satupun dai yang ada di sana. Tidak ada dai. Sebelum pulang, Mhm. sebelum pulang kita mau ambil ijazah ke sini ke Mhm. Jakarta, semua anak-anak TPA itu nginep di rumah kita, Mhm. di pesantren itu. Mereka bawa bantal, mereka bawa selimut. Mmm. Ya, karena mereka itu bener-bener Nggak mau kehilangan. gak mau kehilangan, ya. Oke. Sampai malam itu nangis lagi. Pokoknya seminggu sebelum pulang itu selalu nangis. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, bertemu lagi dengan saya Zaima Latifah di podcast Suara Dai, menebar dakwah hingga ke pelosok negeri. Nah, kita sering banget dengar ungkapan katanya walaupun di ujung belahan dunia manapun kalau jodoh tuh bertemu juga. Mungkin itu yang menyebabkan tamu spesial saya pada hari ini bertemu sama binaannya. Jauh-jauh dari Pulau Sumatera ternyata ditugaskan ya ke Pulau Sulawesi. Langsung aja kita kenalan sama tamu spesial saya hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ustazah Ila, Iya, ilmu. mengabdi di Sulawesi Tengah. Iya, Oke, boleh diceritakan tentang Ustazah Ila supaya pendengar Suara Dai lebih kenal dan lebih akrab? baik. Saya Ila Junia, asal dari Sumatera Selatan, di Desa Ulu Danau, dan saya ditugaskan pengabdian di Desa Tanah Sumpu, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Gitu. Jauh dari Jauh dari kampung halaman, sangat jauh, sangat jauh sangat jauh. sangat jauh, makanya setahun nggak pulang ya? Nggak pulang Nggak karena pulang. sangat jauh. Oh, nah, sebelum melangkah lebih jauh nih, dengar cerita Ustazah Ila yang mengabdinya cukup jauh, apa yang membuat Ustazah Ila memutuskan untuk, masuk atau untuk bergabung dengan dakwah, khususnya nih, fokus pada dakwah pedalaman, motivasi apa yang Ustazah Ila Sebenarnya kalau untuk motivasi itu banyak ya, Mhm. Mhm. sangat banyak. Tapi salah satunya mungkin saya itu sering terngiang-ngiang ketika saya kuliah atau sekolah, dari mulai alia itu saya sering mendengar, salah satu quotes gitu dari ustadz-ustadz yang lainnya yang mengatakan bahwa, sebaik-baik pekerjaan itu adalah menjadi karyawannya Allah gitu. Oh, masya Ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Jadi dari situ salah satu motivasi saya untuk tetap, termotivasi untuk terus menjalani dakwah ini, terutama untuk dakwah pedalaman. Karena kan untuk dakwah pedalaman itu benar-benar mereka belum tersentuh oleh ilmu agama Islam begitu. Oke. Berarti memang dari awal sudah sadar gitu kalau saya memutuskan untuk dakwah aja gitu. Masya Allah. Apalagi jalurnya ternyata yang ditempuh memang benar-benar sangat pedalaman ya? Sangat pedalaman, mungkin Sangat pedalaman. berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin beda sendiri kalau teman-teman kan mungkin di pesantren, di ADI mungkin. Nah ini, eee, bismillah ya dengan izin Allah saya ditempatkan di pedalaman, di masyarakat gitu. Baik. Saya tertarik dengan kata-kata bahwa menjadi pekerjaannya Allah dan terus ternyata ditakdirkannya berdakwahnya di pedalaman. Tantangan apa yang dihadapin saat berdakwah di pedalaman? Kalau untuk tantangan itu Heeh. banyak ya, kalau untuk diceritakan dari awal. Mungkin salah satunya tantangannya ketika saya pertama kali datang ke desa yang tempat mukim di Mhm. Sulawesi Tengah itu, ketika saya mendatanginya itu awal-awal, ustadz itu ketika kami hubungi pimpinan ketua Morowali Utara di sana mengatakan bahwa kita akan tinggal di sebuah Mmm. pondok pesantren Dewan Dakwah. Mhm. Ketika itu ekspektasi saya pondok pesantren itu sudah besar, Mhm. udah banyak ustazahnya, Mhm. banyak santrinya, sehingga kita hanya melanjutkan, mungkin nyimak hafalan dan lain sebagainya. Mhm. Tapi ketika saya sampai di lapangan, sangat jauh berbeda dari ekspektasi saya. Oke. Ternyata di sana kita tinggal di sebuah rumah sewa, Mhm.
bukan pondok pesantren yang dibuat sendiri, tapi itu rumah sewa, yang santrinya itu ketika itu ada 6 atau 7 orang, dan itu, belum ada, struktur kesantrian begitu, dan, ternyata itu juga masih merintis. Jadi di situ juga cukup kaget, ternyata kita, bukan melanjutkan, apa ya, dakwah di pondok pesantren, namun ternyata kita itu sedang merintis pesantren untuk orang-orang pedalaman, gitu. Merintis pesantren untuk Orang-orang orang-orang pedalaman. Sebelumnya memang, kalau boleh tahu pesantren itu tuh jenjangnya apa saja dan proses apa saja yang dilakukan sama Ustazah Ila di dalam pesantren, kegiatannya? Heeh. Kalau untuk kegiatannya itu, kita itu karena anak-anak pedalaman ini cukup karakternya berbeda dan, dari nol ya kita mengajari mereka itu. Ketika kita sampai, awalnya kita itu mengajarkan hadis dan doa-doa. Oke. Namun ketika berjalan sekitar 1 bulan, itu saya mengamati dari cara mereka mereka belajar, membaca, menulis, menghafal, ternyata banyak, apa ya, daya tangkapnya tuh lumayan kurang. Kemudian lumayan sulit menghafal, membaca, dan menulisnya. Kemudian ketika melaksanakan ibadah itu, masih main-main dan mungkin kurang mengerti. Akhirnya saya bertanya, kepada anak-anak itu, "Gimana? Eee, apa sudah hafal bacaan sholatnya?" Kita kan sholat setiap hari tuh 1 bulan saya amati-amati, ternyata mereka hanya menjalani itu, geraknya aja yang bisa, ternyata bacaannya belum sama sekali gitu. Oh. Jadi betul-betul kita begitu juga dengan bacaan Iqra-nya. Bacaan Iqra-nya itu masih semuanya ketika pertama kali saya datang itu mayoritas Iqra 1, masih Iqra Oke. 1. Berarti semua bukan hanya pesantrennya yang mulai dari nol, tapi juga anak-anak yang Santrinya. benar-benar mulai santrinya mulai dari Santrinya baru semua. santrinya baru semua dari, pedalaman. Nah, selain, merintis pesantren di sana dan juga tentunya mengajari anak-anak pedalaman, apalagi tantangan yang dihadapi di sana? Tantangan yang dihadapi lagi, selain mengajar anak-anak di pedalaman, kita juga mengajar majelis taklim yang ada di pedalaman juga. Oh, Ya, menarik. Gimana? ketika kita di sana itu sebelumnya belum ada sama sekali majelis taklim karena kita adalah daiyah pertama yang dikirim ke desa Tanah Sumpu ini, Morowali Utara, di pedalaman. Ketika itu kita belum ada majelis taklim, akhirnya kita, mencoba diajak oleh Ketua Dewan Dakwah Morowali Utara untuk mencoba berdakwah di pedalaman. Nah, Oke. ketika berdakwah di pedalaman itu, saya pikir, pedalamannya itu bukan terlalu pedalaman, tapi ya mungkin jalan-jalan kerikil biasa. Oke. Ternyata proses perjalanan menuju ke pedalaman itu lumayan sulit, Oke. sulit aksesnya. Dimulai dari perjalanannya itu jalan kerikil, kemudian menyeberang sungai juga, pegunungan, naik turun, dan jurang-jurang yang ada di pinggirnya gitu, sehingga kita itu sulit gitu untuk menuju desa itu, gitu. Berapa lama perjalanan dari penginapan sampai ke desa? Kalau untuk perjalanan itu sekitar 2 jam, 2 jam naik motor? naik motor Beat. Naik motor Beat, Naik motor 2 jam di pedalaman naik naik motor motor Beat. Beat, yang biasanya di sana naik motornya kopling ya? Ya, biasanya kopling atau motor gigi begitu. Oh. Tapi qadarullah karena kita juga belum pernah naik motor gigi yang besar, itu biasanya orang pakai motor-motor yang besar gitu untuk menuju ke pedalaman karena memang jalannya betul-betul curam. Tapi karena ketika kita akhwat pakai gamis, kemudian ya pakai kaos kaki dan ya lengkap gitu. Jadinya hanya motor Beat ini yang bisa membawa kita ke sana. Kita juga, nggak bisa pakai motor yang besar gitu karena takut bajunya terkilir dan lain sebagainya. Akhirnya kita nekat menuju ke sana, ya biidznillah kita bisa sampai ke desa itu. Meskipun di jalan juga banyak tantangannya. Terkadang kita juga jatuh di jalan gitu. Jatuh, dan itu setiap kita ke pedalaman selalu jatuh. Setiap Kali ke pedalaman? selalu jatuh. Dan, mungkin satu kali tidak jatuh. Selebihnya setiap ke sana selalu jatuh kita. Setiap ke sana, berarti bisa dihitung setahun, berapa kali ke Dua dua pekan sekali. 2 pekan sekali, berarti 24 kali ke Iya. pedalaman, berarti 24 kali jatuh juga, Iya. dan itu pulang pergi? Iya. Nah. Dan itu kita perginya dari jam 9, pulangnya itu kita jam 5 sore dan sampainya ke tempat mukim lagi itu malam, biasanya habis maghrib baru sampai. Jadi kita di perjalanan yang kerikil-kerikil itu, naik pegunungan, tikungan, jurang-jurang itu tuh
malam-malam Mhm. modal itu lampu motor, karena di sana kan belum ada lampu jalan, namanya juga pedalaman masih hutan-hutan gitu. Oke. Jadi ya modal lampu motor itu yang bisa kita Lakuin. lakukan. Apa yang menyebabkan Ustazah Zaila nggak kapok untuk, ke pedalaman lagi gitu? Mutusin kan cukup misalkan kita di pesantren aja deh karena setiap ke sana jatuh misalkan jalanannya jauh, tapi terus mau balik ke tempat majelis taklim itu. Ya. Jadi ketika kita pertama kali datang, Heeh. pertama kali datang ke desa itu, ke Mhm. Pemboto itu, eee, masyarakat itu yang datang ke tempat yang kita tempati pertama kali itu, Mhm. di rumahnya mamanya Haikal namanya, mamanya Mhm. Haikal, kita, di sana tempat ketika kita ke pedalaman di rumahnya Mama Haikal, ketika kita disambut oleh ibu-ibu yang lumayan ada sekitar mungkin 10 orang Oke. yang datang ke rumah itu. Kemudian mereka tuh sangat antusias gitu, semangat melihat kita tuh seperti orang bukan seperti orang baru kenal, tapi seperti orang yang sudah lama kenal. Iya, Oh. jadi mereka, "Oh, ustazah ustazah," begitu. Jadi kita tuh lumayan semangat gitu, seneng. Sampai akhirnya kita dikumpulkan, kita bincang-bincang, kemudian salah satu ibu-ibu mengatakan bahwa, "Ustazah, kami sangat senang, ustazah mau mengajar kami. Sudah lama kami tidak belajar Islam." Gitu. Oke. Sudah lama kami tidak belajar Islam, dan setiap ada ustadz yang ke sini, siapa pun itu pasti akan kami datangi untuk belajar Islam, tapi tidak pernah lama. Ustadz itu ketika datang ke desa itu tidak pernah lama, pasti pulang, gitu. Dan ketika, ibu-ibu ini tahu kalau kita akan mengabdi di sana 1 tahun, mereka itu sangat senang gitu, dan sangat berterima kasih kepada kita yang mau datang. Dan kemudian ibu-ibu juga mengatakan bahwa, ketika mereka itu selalu taklim setiap minggunya, tapi di dalam taklimnya itu tidak pernah belajar tentang Islam, hanya belajar membaca Al-Quran karena tidak ada satupun dai yang ada di sana, tidak ada dai. Makanya mereka di sana semuanya Islam, baru berhijrah, bahkan mu'alaf, tapi tidak ada yang membina. Jadi mereka belajar sendiri tapi hanya bisa belajar Al-Quran. Belum bisa kalau untuk belajar sholat, belajar, fikih dan lain sebagainya belum ada yang membina gitu. Oke, akhirnya Ustazah Ila ke sana. Akhirnya ketika kita sudah mendengar keluhan-keluhan itu, membuat kita jadi lebih semangat gitu, Oh. untuk mengajar mulai dari nol gitu. Oh, berarti mulai dari belajar ngaji, sholat, Jadi fikihnya juga. ya, kalau saya juga pertama kali itu mengajarkan tauhidnya agar mereka tuh lebih, mengenal Tuhannya gitu, mengenal Allah kan gitu. Berarti bisa dibilang Ustazah Ila ini rezeki untuk mereka ya? Iya, alhamdulillah saya masya Allah ketika saya, bertemu dengan ibu-ibu itu dan dengan izin Allah ya, bisa mengajar di sana, membuat saya itu, menjadikan apa ya, hal yang membahagiakan bagi diri saya pribadi. Karena nggak semua orang bisa menyampaikan ilmu itu kepada orang yang belum pernah sama sekali belajar ilmu. Nah, itu. Ya, dan mereka di sana sangat antusias. Pernah saya itu ketika mengajar tauhid, dengan ibu-ibu, saya mengajar tauhid, kemudian saya mengenalkan mereka kepada Allah, Allah itu siapa, kemudian bagaimana kita, mengesahkan Allah, menjadikan Allah itu satu-satunya tempat kita menyembah. Kemudian setelah selesai itu majelis taklim, kita diajak jalan-jalan oleh ibu-ibu sana. Kita tuh diajak jalan-jalan di sebuah goa yang besar, Heeh, heeh. kemudian kita masuk di goa itu, kemudian kita tunjukkan ada apa, tengkorak-tengkorak bekas orang-orang dulu yang meninggal, ada, kamar-kamar di sana ya bekas orang-orang zaman dahulu. Kemudian kita melihat-lihat sambil kita, mendokumentasikan gitu. Akhirnya ada salah satu ibu-ibu, itu dia tuh berkata nyontoh gini, "Ustazah, ini ya yang ustazah bilang tadi, bertauhid kepada Allah namanya tauhid rububiyah." "Oh iya, Bu, berarti kita tuh harus percaya ini tuh ciptaan Allah, milik Allah dan Allah yang menjaga. Jadi bukan roh yang menjaga gua ini, sehingga kita tidak perlu memberi sesajen di gua itu atau, memberi doa-doa di gua itu, karena itu adalah milik Allah," gitu. Jadi dari situ saya, oh masya Allah ternyata mereka ini ketika belajar itu tidak hanya mendengar, tidak hanya menulis, tapi juga mentadabburinya. Ketika mereka jalan ke mana itu mereka ingat dengan ilmu kemudian disambungkan dengan apa yang mereka pelajari gitu, melihat gua, oh yang tadi dipelajari ini milik Allah jadi nggak boleh gini. Jadi mereka tuh bener-bener, tekun, ulet gitu dalam belajar agama, saking mereka tuh antusiasnya ingin mengenal Islam, ingin belajar ilmu yang lebih banyak. Dan itu membuat saya semakin semangat lagi untuk mengajarkan tauhid gitu, Masya Allah. dan yang lainnya. Saya juga jadi ikut belajar banyak nih. Kalau boleh tahu bagaimana sekarang perkembangan binaannya Ustazah Ila? Tadi baik di Tanah Sumpu atau di, desa yang satunya lagi gitu, bagaimana perkembangannya selama setahun, berdakwah gitu? Kalau untuk di pedalaman yang ibu-ibu tadi, perkembangannya itu alhamdulillah
tadi udah menjauhkan diri dari berbagai kesyirikan. Karena memang kan kalau di pedalaman itu pusat kesehatan juga jauh, kadang juga tutup. Jadi mereka itu sangat mengandalkan ya berbagai macam dukun dan lain sebagainya dan mitos-mitos yang lainnya. Tapi ketika sudah belajar ilmu, mereka sudah mulai berubah, ada perubahan. Ketika mereka melakukan sesuatu, mereka tahu itu adalah atas izin Allah. Ketika kaki bergerak, tangan bergerak, itu adalah atas izin Allah. Mereka betul-betul memahami itu ketika. Kemudian ibu-ibu itu tidak cukup sampai ketika majelis taklim saja belajarnya. Saking semangatnya mereka itu ingin tahu dengan ilmu, pengen merasakan nikmatnya iman dan Islam, mereka itu me-WA kita. Masya Allah. Me-WA kita, kemudian, "Ustazah, apa itu sholat tahajud?" Gitu. Aduh, masih ada WA-nya. Kemudian, "Ustazah, sholat jamak itu gimana? Apa itu sholat jamak?" Nah, jadi mereka tidak hanya belajar ketika di majelis taklim, tidak hanya bertanya ketika di majelis taklim, tapi juga menghubungi kita ketika mereka bingung bagaimana sholat yang benar, bagaimana caranya mandi wajib misalnya. Karena ini kan sensitif ya. Nah, dan ketika daiyah yang menyampaikan itu, maka mereka lebih tenang gitu. Oh, karena sesama perempuan. Sama perempuan, iya gitu. Betul betul, siap. Gimana perasaan, para ibu-ibu atau adik-adik di sana, ketika tahu Ustazah Ila pulang? Gimana perasaannya mereka? Atau reaksinya mereka gimana tuh? Kalau untuk ibu-ibu ya, kalau untuk ibu yang di pedalaman, ya mereka ya namanya kita mau pulang itu pasti sedih ya, sedih. Kemudian mereka, alhamdulillah itu banyak mendoakan kita gitu, agar ke depannya kita menjadi lebih baik dan salah satunya agar kita kembali lagi ke sana gitu. Tapi kita selalu menyampaikan kepada ibu di sana, insyaallah, Dewan Dakwah akan tetap mengirimkan dai di sini. Jadi jangan khawatir tidak belajar agama lagi, jangan khawatir tidak, belajar ilmu lagi karena insyaallah nanti akan dikirim lagi yang baru. Jadi mereka, apa ya, membuat mereka yakin kalau ini tuh bukan dari akhir dari belajar ilmu. Ketika ustazah pergi bukan berarti mereka berhenti belajar gitu. Itu untuk ibu-ibu. Kalau untuk anak-anak TPA, itu mereka bener-bener nangis. Sampai mereka itu, ketika kita sebelum pulang sebelum pulang kita mau ambil ijazah ke sini, ke Jakarta, kita itu ada acara di kabupaten. Ada acara di kabupaten, tapi kita sudah perpisahan sebelumnya. Ketika habis acara, kita kembali lagi ke desa Talasumpu, besoknya baru berangkat. Nah, malamnya itu sebelum berangkat, mereka nginep semua di rumah kita. Oh. Semua anak-anak TPA itu nginep di rumah kita, yang di pesantren itu. Mereka bawa bantal, mereka bawa selimut. Ya, karena mereka itu bener-bener Nggak mau kehilangan. gak mau kehilangan, ya. Sampai malam itu nangis lagi. Pokoknya seminggu sebelum pulang itu selalu nangis. Selalu nangis. Kita udah yakin kan ada lagi nih. Tapi ya namanya anak-anak kan merperasa, jadi mereka betul-betul kemanapun kita pergi itu diikutin. Sampai pagi-pagi kita mau berangkat naik mobil itu, kita kan berangkatnya dari rumah Ketua Dewan Umar Walid Ustadz Sigit. Kita pagi-pagi ke rumahnya Ustadz Sigit, mereka pun ikut jalan hujan-hujan. Padahal pagi-pagi hujan, lagi musim hujan, mereka ikut jalan basah-basahan ke rumahnya Ustadz Sigit. Itu nangis lagi ya. Karena mereka itu ya tadi anak-anak perasa, jadi mereka benar-benar takut kehilangan gitu. Tapi alhamdulillah ada gantinya. Ada gantinya, alhamdulillah. Semoga gantinya juga sama tangguh dan kuatnya kayak Ustazah Ila ya. Bisa didengar dari cerita-cerita yang semangat gitu, bagaimana dakwah di Murawali itu harus terus dihidupkan kayak. Nah, apa harapannya Ustazah Ila untuk masyarakat di pedalaman dulu, terutama yang Ustazah Ila bina gitu, harapannya apa? Harapannya, kalau ibu-ibu pedalaman, mungkin orang-orang pedalaman, bisa tahu ini ya gitu, saya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar Islam gitu, jangan pernah berhenti untuk, belajar ilmu, karena saya itu kasihan gitu. Mereka itu bener-bener kayak pengen belajar terus, tapi kita itu terbatas waktu. Harapannya juga kepada, apa ya, Dewan Dakwah mungkin bisa mengirimkan dai untuk bisa menetap di sana. Karena kita 2 minggu sekali itu, bayangin ngajar 2 minggu sekali itu untuk ibu-ibu yang udah tua, yang masih kadang lupa dengan apa yang dipelajari. Ketika lupa mereka mungkin hanya bisa WA, kita nggak bisa mendampingi setiap hari. Kita hanya bisa majelis taklim 2 minggu sekali, itu pun mereka sangat-sangat butuh gitu. Artinya mereka ini butuh sekali pembinaan gitu. Nah, jadi harapannya kepada ibu di sana apa ya, terus belajar ilmu dan bersabar untuk, menunggu ustazah-ustazah yang lainnya mungkin nanti yang akan, datang selanjutnya gitu. Harapan untuk masyarakat luas nih, eee,
untuk terus mendukung dakwah? Karena kan pedalaman itu tidak hanya Morowali, tentunya banyak Iya, di berbagai pelosok. Apa banyak. harapannya untuk masyarakat yang mau disampaikan? Harapannya untuk masyarakat, karena ini adalah dakwah ya, dakwah itu adalah sebuah kewajiban, bukan hanya kewajiban ustadz dan ustazah, Mhm. tapi kewajiban seluruh umat muslim gitu. Jadi harapannya seluruh umat muslim ini bisa saling mendukung, saling memberikan semangat, saling memberikan support. Kalau mereka belum bisa datang ke pedalaman itu untuk berdakwah, setidaknya mereka bisa memberikan sesuatu dan menitipkan sesuatu itu kepada orang yang akan berdakwah. Salah satunya adalah yang ada di, dewan dakwah. Nah gitu, Pelasnas Dewan Dakwah. Oke, siap. Terima kasih banyak Ustazah Ila. Nah, boleh kepo sedikit, apa rencananya setelah berdakwah setahun di pedalaman, terus kemudian balik ke kota gitu, nah selanjutnya apa rencananya? Mau balik lagi kah ke pedalaman atau mau apa? Kalau rencana sementara ya, Mhm. karena saya belum ada rencana yang tapi rencana sementara ini, kalau untuk balik lagi mungkin, eee, saya pulang dulu ke rumah, Mhm. belum bisa balik lagi ke sana karena 1 tahun saya belum pulang ya. Iya 1 tahun. Saya Sama juga, jawabnya heeh. 1 tahun belum pulang, Mhm. jadi saya rencananya mau pulang dulu ke rumah, Mhm. bertemu orang tua gitu, Mhm. baru di sana mungkin nanti musyawarah untuk target-target selanjutnya. Tapi sementara saya ingin juga karena di tempat saya juga lumayan kurang ya dalam ilmu agamanya, saya juga pengen ngajar di sana gitu. Sebagaimana yang sudah saya ajar gitu di pedalaman di Sulawesi Tengah. Tetap jadi pekerjaannya Allah ya? Iya, tetap Tetap jadi pekerjaannya Allah, Masya Allah. Yang terakhir mungkin, karena tadi nyinggung orang tua, mhm, bagaimana perasaan orang tua ketika anak perempuannya itu mengabdi jauh sekali, setahun tidak pulang, bagaimana perasaannya pas tahu gitu, dan akhirnya anaknya selesai ngabdi tuh gimana perasaannya? sebenarnya kalau untuk orang tua itu pasti awal-awal itu sedih ya, Mhm. karena sudah jauh kuliahnya, makin jauh pengabdiannya. Bener. Kuliahnya sudah di Pulau Jawa, ketika pengabdian di Pulau Sulawesi. Mhm. Itu betul-betul sedih. Tapi orang tua tidak ada pilihan, ya udah kalau saya juga memberikan, apa ya, gimana caranya orang tua itu percaya kalau Mhm. kita ini ada Allah gitu yang menjaga. Mmm. Dan sejujurnya ketika saya pengabdian itu saya tidak pernah menceritakan hal-hal yang sedih ke orang tua saya. Mmm. Terutama ketika saya ke pedalaman. Saya itu kan ke pedalaman selalu jatuh ya, jatuh dari motor. Mhm. Dan itu berkali-kali jatuh dari motor. Itu tidak saya ceritakan kepada orang tua saya sama sekali. Mhm. Karena saya pikir kalau saya ceritakan pasti akan membuat orang tua semakin sakit ya mungkin nanti kalau tahu gitu ya. Mhm. Bahkan saya pikir ketika kita sering jatuh dari motor itu karena tidak semua proses yang kami jalani ke pedalaman itu bisa kita videokan, bisa kita fotokan. Banyak yang kita alami itu nggak bisa kita dokumentasikan gitu. Mmm. Karena tidak mungkin kita sambil pakai motor, sambil dokumentasi juga. Ketika jatuh dokumentasi tidak mungkin kan. Nah gitu. Jadi kadang kita berpikir gitu, "Ya Allah seandainya, orang tahu gitu perjuangan dakwah kita, seandainya orang tahu kita jatuh-jatuh berkali-kali ini, Mhm. gimana?" Gitu. Tapi kan kenyataannya orang kan nggak Mhm. tahu gitu proses itu. Mhm. Tapi kita yakin kan Allah yang Maha Tahu, Allah Maha Melihat gitu. Dan Allah itu adil gitu kepada hambanya gitu. Mmm. Jadi kita tetap melakukan dakwah itu bukan karena ingin dilihat, tapi bagaimana Allah itu melihat kita, bagaimana Allah itu bisa menaikkan derajat kita, dan ini juga salah satu wasilah dari kita mungkin kuliah di STD Muhammad Nasir dan bantuan dari Lasmas Dewan Dakwah sehingga kita bisa, menjalankan cita-cita, terutama cita-cita saya yang ingin terus berdakwah di jalan Allah dan saya alhamdulillah dengan izin Allah ternyata ditugaskan ke pedalaman itu, Bagus, padahal banyak sekali hikmah yang bisa saya dapatkan dari dakwah pedalaman ini. Ustazah Ila, tadi kan, cerita terkait dengan, di Tanah Sumpu pesantren, terus ibu-ibu di Pembotoh kalau tidak salah, nama lokasinya. Selain itu di pedalaman mana lagi? Di Morowali khususnya, yang dijajah sama Ustazah Ila nih? Iya. Alhamdulillah selama saya di sana, saya itu Mhm. sudah, ke pedalaman, Mhm. itu di pedalaman selain Pemboto itu salah satunya di Ngoyo. Oh. Nah, di pedalaman Dusun Ngoyo. Di situ juga lumayan pedalaman dan lebih jauh dari pedalaman Pemboto yang saya, dakwahi itu. Mhm. Nah, ini ada kisah ya, Mhm. ketika saya Idul Adha, itu kita merayakan Idul Adha itu di pedalaman Dusun Ngoyo. Ketika itu kita ke pedalaman menggunakan mobil pick up. Oke. Nah, mobil pick up yang biasa itu. Heeh. Nah, kita sudah persiapkan semuanya, barang-barang yang akan, kita buat masak di sana dan sebagainya. Mhm. Ketika kita udah siap, kita Mhm. berangkat,
Di tengah-tengah perjalanan, belum sampai setengah perjalanan itu mobil yang kita pakai itu mogok. Waduh. Mobil yang kita pakai itu mogok. Akhirnya kita kebingungan nih, mau bagaimana, karena mobilnya nggak bisa hidup. Dan berhentinya pun di tengah jalan yang di tengah tebing itu. Akhirnya kita turun semuanya, kita menunggu gimana mobil itu bisa hidup lagi. Jadi manggil bengkel dan sebagainya, tapi qadarullah kita berangkat itu jam 9, kita itu setengah 10 itu sudah mogok. Jadi setengah jam Setengah perjalanan. jam perjalanan. Ketika mogok itu dibenerin itu sampai jam 1 siang. Dari jam 9 sampai jam 1 siang kita nunggu mobil itu. Kita pikir, "Oh mungkin, ini nggak bakal bisa nih ke Ngoyo." Tapi akhirnya kita dikasih solusi untuk makai mobil yang lain. Mobil yang Oke. lewat, mobil manapun yang lewat kita naik. Oke. Akhirnya adalah mobil satu yang lewat, mobil pick up juga, dan dia membawa barang yang sangat banyak. Oke. Kita bawa barang banyak dan mobil yang akan kita tumpangi itu barangnya juga banyak. Dia juga mobil pick up. Karena kita nggak ada pilihan lain, akhirnya ya udah semua barang yang di mobil kita dipindahkan ke mobil pick up itu, dan kita naik di mobil pick up itu di atas karung itu, di atas karung-karung di mobil pick up. Itu bener-bener ketika di jalan itu kita rasanya itu, kan itu tebing, kita rasanya mau jatuh dari mobil pick up itu, karena kita duduknya bukan di pick up bawah, tapi di atas karung-karung. Di atas ya daging-daging dan lain sebagainya gitu kan, karena mau Idul Adha, itu bener-bener rasanya ya kayak terbang-terbang gitu kan dari Loncat-loncat. ya loncat-loncat gitu. Karena ya itu pick up yang banyak isinya gitu kan. Akhirnya lanjut lagi perjalanan, kemudian setelah setengah perjalanan kita akan menyeberang sungai, kemudian lika-liku perjalanan, akhirnya hujan. Qadarullah terjadi hujan. Ketika hujan itu lumpur, kita udah di jalan yang lumpur-lumpur, mobil itu udah nggak bisa naik lagi, nggak bisa naik lumpur karena barang kita banyak, kita juga naik banyak, akhirnya nggak bisa naik lagi. Kita itu ketika nggak bisa naik lagi, itu turun dari mobil, kita jalan. Jalan dan itu, jalannya itu tebingnya itu lumayan panjang. Kita jalan, kemudian ketika lurus kita naik lagi, baru mungkin beberapa detik aja udah turun lagi karena mobilnya emang nggak bisa naik gitu. Kemudian kita, bisa kayaknya 3 sampai 4 kali kita itu naik turun dari mobil pick up itu untuk menuju dusun itu. Karena memang jalan itu sangat-sangat, apa ya, lumpur kemudian bergelombang. Akhirnya mobil itu tuh sulit untuk di sana, sampai mobil itu ditarik, oleh dengan tali dengan mobil yang lainnya gitu. Nah, untuk menuju dusun itu. Ketika kita sampai di sana, nah kita ke Dusun Ngoyo ini bukan cuman kunjungan biasa, kita juga di sini menyalurkan salah satu bantuan dari Lasnas Dewan Dakwah, yaitu sapi. Kalau tidak salah ada 4 sapi yang harus kita sembelih di Dusun Ngoyo itu dari bantuan Lasnas, sehingga kita harus ke sana, ke Ngoyo untuk merayakan Idul Adha bersama mereka. Tapi itu tantangannya luar biasa. Dan ketika kita sampai di sana, alhamdulillah, eee, barang-barang kita itu banyak yang rusak. Kita kan, bawa sayur, bawa tomat, bawa telur, semuanya itu pecah. Waduh. Kayak gitu. Pokoknya yang dibawa itu rusak-rusak lah gitu. Akhirnya ya udah, tapi tetap kita lanjutkan, kita sampai akhirnya sampai di Desa Lusoyoyo. Dan besoknya langsung kita, nyembelih hewan kurban bersama masyarakat yang, dilihat oleh seluruh masyarakat di sana. Kemudian, setelah itu kita membagikan daging-daging kepada masyarakat. Dan di situ di Desa Ngoyo ini saking pedalamannya ya, di situ hanya ada satu kamar mandi, satu kamar mandi untuk satu kampung. Wah, oke. Jadi kalau kita kita itu kamar mandi untuk satu kampung itu betul-betul, betul-betul apa ya, bisa dibilang itu tidak layak pakai karena sangat kotor dan lain sebagainya. Namanya juga satu kamar mandi untuk satu kampung gitu. Tapi banyak juga dari kampung sana itu memang mandinya di sungai, kebiasaannya mandi di sungai gitu. Dan kita juga, sempat ketika kemarin tuh ke sana lagi untuk kedua kalinya, itu kita juga mandi sungai. Karena memang untuk kamar mandi itu kan, airnya juga sering mati. Oke. Gitu. Berarti jangan dibayangkan, Iya. sahabat dakwah kamar mandinya sama seperti kamar mandi di kota Iya, ya? Nah. jangan dibayangkan semen, bata itu tempel-tempelan seng gitu kan, tempel-tempelan, kayu gitu. Oke, berarti kondisi masyarakatnya gimana Ustazah Ila di Dusun Ngoyo kalau boleh tahu? Kalau kondisi masyarakat yang sekarang ya, kalau tuh sekarang, alhamdulillah, tapi mereka ini masih orang-orang Ngoyo ini masih ada apa ya, mereka tuh punya karakter, yaitu
penakut, pemalu. Mhm. Nah, itu karakter itu masih ada di diri mereka. Jadi ketika kita mau ngajak mereka masak misalnya, mereka itu malu-malu, Oh. nggak mau. Jadi ketika kita masak untuk masyarakat, Mhm. kita masak itu banyak, Mhm. bukan cuma untuk dai atau untuk kita ikut, tapi juga masakin masyarakat di sana. Dan masyarakat di sana tuh tidak membantu kita, bukan tidak membantu kita karena tidak mau, tapi karena mereka takut, mereka malu. Nah Oke. gitu. Tapi mereka ketika kita selesai masak, mereka datang, ikut Mmm. kan gitu. Ikut ya, segala macam. Nah, tadi kan, sebentar, Komat, kedengeran nggak? Masuk nggak suaranya? Oh, lanjut. Tadi kan Ustazah Ila cerita bahwa ke sana untuk mengantarkan hewan kurban. Nah, apakah di sana memang tidak ada hewan kurban selain dari, Lasnas Dewan Dakwah, seperti itu? Kalau untuk saat itu, han setahu saya itu dari Lasnas 4 itu dari Lasnas Dewan Dakwah. Oh, berarti masyarakat, saat itu memang diantarkan daging kurbannya jauh, Jauh. 5 atau 4 jam ya kalau tidak salah perjalanan? Atau berapa waktu itu? Kalau waktu itu karena jalannya lumayan itu kita perjalanan dari jam kan kita dari jam 1 ganti Mhm. mobil, Mhm. itu kita sampainya itu, setelah maghrib Wah, Masya Allah. malam baru sampai. Gitu. Dan itu, kalau tidak salah Ngoyo tuh jalanannya, pegunungan. Pegunungan, kemudian kerikil, lumpur, Oke. kemudian pasir, Mmm. dan pinggirnya jurang-jurang. Kemudian juga Mmm. nyebrang sungai itu beberapa kali, bukan cuma satu sungai yang diseberangi. Oke, Ada berarti beberapa sungai gitu yang diseberangi. selain di Ngoyo, Nah, pedalaman mana lagi nih? Ini udah kayak sebenarnya ini udah resmi dijulukin daiyah pedalaman nih, selain Ngoyo. Mana lagi, yang memang sudah didatangi untuk dilakukan pembinaan? selain Ngaya saya juga pernah di pedalaman namanya pedalaman Uwi Malingku. Oke. Nah, jadi ini nyambung sebenarnya. Mmm. Kita itu habis dari Ngoyo, Mhm. udah selesai kurban di Ngoyo, pulang. Mhm. Ketika kita pulang, besoknya langsung ke pedalaman Uwi Malingku. Sama untuk, mengantarkan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban juga di desa Uwi Malingku. Mmm. Kalau di desa Uwi Malingku tuh, Uwi Malingku ini berbeda dengan Ngoyo. Dia lebih sepi, kemudian dia minoritas Islam. Minoritas di sini. Kalau di Ngoyo kan mayoritas Islam, Mhm. sedangkan di Uwi Malingku ini minoritas Islam. Ya. Tapi, memang lokasi Morowali itu pedalamannya memang luar biasa ya. Luar biasa. Sangat banyak, masih sangat banyak pedalaman-pedalaman mungkin yang belum saya datangi, Mhm. dan masih banyak juga pedalaman yang belum ada dai di Mhm. sana, belum ada yang membina. Jadi harapannya semoga nanti ke depannya, lebih banyak dai yang ditaruh di sana sehingga seluruh pedalaman itu orang-orang yang belum bisa belajar itu bisa belajar. Baik, terima kasih banyak Ustazah Ila sudah bercerita dengan penuh semangat. Saya membayangkan bagaimana jatuh berkali-kalinya, bagaimana perasaan ibu-ibu itu ketika ustazahnya datang, ngajar dan lain sebagainya tentu berkesan dan semoga lancar-lancar rencana hidupnya setelah Amin. ini, apapun semoga, ditolong sama Allah seperti yang Ustazah Ila yakini dan kita sama-sama yakini. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir ke acara kami juga, terima kasih. Dan saya izin tutup acara ini sekali lagi, eee, izin ngutip dari kata-kata Ustazah Ila, yakin aja kita tuh kalau pekerjaannya Allah, maka akan ditolong Allah. Dan Allah tuh selalu punya cara untuk mengabulkan cita-cita hambanya. Nggak pernah terfikir cita-citanya mau terus berdakwah, ternyata dakwahnya benar-benar di pedalaman. Jadi semoga, kita sama-sama terus bisa mendukung gerakan dakwah karena banyak sekali masyarakat di pedalaman yang benar-benar belum tersentuh oleh Islam. Sekali lagi terima kasih banyak juga kepada sahabat dakwah yang sudah terus bersama kami di podcast Suara Dai, menebar dakwah hingga ke pelosok negeri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.